Aduh, sorry ya Om Jojo gak sengaja. Gak apa-apa, gimana Om udah ketemu? Pangeran, gimana? Masih gak ketemu Om. Saya udah cek ke Terminal 1, ke Terminal 2, ke Terminal 3A sampai F. Tapi tetap gak ada. Kita juga udah cari kemana-mana nggak ketemu. Lagian di telepon handphonenya Putri belum aktif sampai sekarang. Kamu gimana, Jo? Kalau saya sih udah ketemu Pak Bos. Terus? Udah ngeliat si Gundul itu Terus? ngilang lagi. Waktu saya kejar. Kamu yakin itu Salim? Ini lagi nunggu kabar saya. Ya udah Om, saya coba cek ke Terminal 2 lagi ya. Iya, Pangeran. Kamu Yaudah. kemana, Jo? Aku ke timur Pak Bos ya. Iya. Ya udah Om, Bu, saya lihat lagi ya ke Terminal 2. Put, kamu nggak usah pikir macam-macam ke Mama. Mama itu kan suruh kamu buru-buru supaya kamu bisa charge handphone kamu, kan tadi lowbat. Kamu kan mau telepon pangeran, sayang. Yuk. Tapi sikap Mama tuh aneh banget. Kita harus buru-buru banget sementara flightnya masih lama. Aku bingung deh. Sayang. Sayang. Sayang, kamu kenapa nggak bilang sama saya kalau kamu udah ke bandara? Sayang, aku juga mau ngabarin kamu kok. Tapi HP aku dipakai sama Malisa teleponan sampai HP-nya mati karena habis baterai. Ya udah, yang penting kamu udah ketemu kan sama pangeran. Yuk buruan ke lounge, nanti kita nunggu di sana aja yuk. Tunggu sebentar, Ya. Tante. Saya minta Tante Lisa jelasin satu hal sama saya. Jelasin apa ya pangeran? Saya baru aja tahu kalau ternyata semua tiket bisnis kelas ke Jerman ini Tante Lisa bayar atas nama rekening Tante Lisa sendiri. Pertanyaan saya, Tante. Kalau Tante bilang perusahaan Tante udah bangkrut, Tante Lisa nggak punya uang, dari mana Tante Lisa bisa dapetin uang sebanyak itu untuk beli tiket ke Jerman dan bisnis kelas tiketnya? Ya, saya kan punya tabungan. Oke, kalau emang alasannya adalah Tante Lisa punya tabungan, tolong jelasin ke saya. Kenapa perusahaan Tante yang Tante bilang udah bangkrut dan udah tidak beroperasi lagi, itu sampai sekarang masih beroperasi? Dan saya punya buktinya, Tante. Pak Regar sendiri yang datang ke sana dan Pak Regar sendiri yang melihat kalau kantor itu masih berfungsi dengan baik seperti biasanya dan masih atas nama Tante Lisa. Itu semua nggak benar. Kalau Tante Lisa masih berkelit, saya bisa kok tunjukin semua buktinya ke Tante dan juga ke Putri. Apa itu yang Tante mau? Kenapa kamu harus seperti ini ya pangeran ke saya? Kamu itu kan calon mantu saya. Seharusnya kamu nggak memperlakukan saya seperti ini. Tante jangan salah paham. Saya seperti ini karena saya minta Tante jujur. Nggak ada kebohongan lagi, Tante. Kamu jangan memojokkan saya seperti ini dong pangeran. Ini semua nggak benar. Oke, kalau emang ini semua nggak benar seperti yang Tante Lisa bilang, Tante Lisa bisa kan buktiin ke saya? Daripada Tante Lisa berkelit seperti ini, buktiin dong kalau Tante Lisa nggak bersalah. Simple kan? Apa maksud Tante ngumpetin ini semua dari kita? Terutama dari Putri.
Ya, Mi. Gimana? Kita udah 2 kali loh ini berpencar untuk cari Putri dan sampai sekarang nggak ketemu. Kalau sampai Putri itu dibawa sama Lisa gimana, Pi? Mimi tuh nggak bisa pisah sama Putri. Mimi sabar dulu, Mi. Pasti ketemu kok. Mimi tuh harus yakin nggak ada kata terlambat, Mi. Kita pasti ketemu. Bibi yakin, ya. Pak Bos! Pak Bos, Apa laporan sih? Pak Bos, laporan. Anak bos yang ngabarin kalau Mas Pangeran sama Non Putri di arah sebelah timur. Kita harus buru-buru, Pi. Takutnya Lisa buru-buru bawa Putri. Ayo, Pi. Ayo. Sar. Tolong jangan keterlaluan seperti ini, Pangeran. Bisa-bisanya kamu menanyakan ini semua di depan umum seperti ini. Lebih baik kita pergi, Pot. Sebentar lagi kita take off. Kita harus siap-siap. Salim, ayo dong, kamu jangan diem aja. Mama, kenapa juga harus panik? Jawab aja pertanyaan Pangeran, aku juga mau dengar jawabannya apa. Itu semua nggak perlu dibahas, Pot. Karena itu semua nggak bener. Kebohongan kamu sudah terungkap, Lisa. Saya sudah punya buktinya semua, Lisa. Dokter Budi sudah ke rumah saya mengecek semua obat-obatan kamu. Dan itu bukan untuk penderita kanker. Kamu tidak akan bisa mengelak lagi, Lisa. Dan kamu juga bohongkan masalah penyakit kamu, Lis. Jadi obat yang kamu minum selama ini semuanya vitamin. Benar kan, Lis? Sekarang dengan bukti sebanyak ini, Tante masih bisa berkelit. Awalnya mungkin Tante bisa menipu saya dan juga Ibu. Pas kita periksa ke rumah sakit Sehati, memang ada petugas yang bilang kalau Tante Lisa beneran sakit kanker. Tapi orang itu dibayar sama Tante Lisa kan? Tante Lisa sengaja kan mengatur itu semua supaya kita percaya kalau Tante Lisa emang beneran sakit kanker. Pangeran, Om Jojo loh sama Pak Bos sampai ngecek ke rumah sakit Sehati itu. Bener nggak Dokter Fahri Rosihan sebagai spesialis kanker punya pasien yang namanya Lisa Banuwati. Ternyata pas dicek nggak ada. Bohong. Kita semuanya dibohongin loh sama Bu Lisa sama si Gundul ini. Kenapa semua orang malah berhasil ngungkap semuanya? Di saat aku udah nyaris berhasil ngajak Putri ke Jerman untuk selamanya. Mama sengaja bohongin aku. Supaya Mama bisa misahin aku dari orang-orang yang aku sayang. Mama pura-pura sakit dan mau berobat ke Jerman. Iya, Ma. Pot, kamu itu kan anak Mama. Harusnya kamu percaya sama Mama di saat semua orang memojokkan Mama. Mama berharap kamu ada di pihak Mama, Put. Tapi mereka semua punya bukti, Ma. Kenapa sekarang Mama harus berkelit lagi? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Masa iya aku harus ngaku kalau aku emang cuma pura-pura sakit kanker otak di depan Putri? Putri kelihatan shock banget. Aku yakin Putri dengar suara hatinya Lisa. Put, kamu harus dengerin Mama. Kamu anak Mama, kamu harus ada di pihak Mama ya. Put.
Maafin aku, Ma. Jadi rambut Mama ini masih sehat dan gak rontok sama sekali. Mama emang gak sakit kanker otak kan, Ma? Put, ini semua karena Kenapa sih Mama ngelakuin semua ini ke aku? Aku udah berusaha susah payah untuk buka hati aku buat Mama. Untuk nerima Mama sebagai ibu aku. Tapi ternyata Mama bohongin aku. Aku sampai harus bergelut dengan hati kecil aku sendiri. Karena aku ngabisin waktu lebih banyak sama Mama ketimbang sama ibu. Semuanya karena aku pikir Mama itu sakit. Kalau begini cara Mama nggak bisa nerima kondisi Mama sendiri. Gimana caranya Mama bisa minta kita untuk nerima kondisi Mama? Dan kalau ini cara Mama untuk nunjukin kasih sayang Mama ke aku sebagai orang tua kandung aku minta maaf, Ma. Aku nggak bisa nerima itu. Gawat banget tadi, mendingan saya kabur aja daripada saya habis sama si mie keriting. Hih. Mau kabur kemana kamu, lampu taman? Mau kabur? Hah? Mau kabur? Ngimpi? Lu udah kayak hantu ya mie keriting. Di mana-mana nongol. Kamu bener-bener ya? Kamu bikin masalah mulu, tau nggak? Hah? Belum pernah gue selepet? Mau gue selepet? Kamu bener nih. Ini orang. Aduh. Asem. Lampu taman. Kenapa sih Mama tega ngelakuin ini sama aku? Kenapa Mama tega ngelakuin kesalahan di masa lalu Mama? Dan ngelakuin hal buruk lagi sama aku? Aku udah berusaha, Ma, buat hormatin Mama sebagai ibu aku. tega. Kamu bilang Mama tega sama kamu, Pak. Kalau Mama nggak ngelakuin ini semua, apa bisa kamu terima Mama? Apa bisa kamu manggil saya Mama? Saya tahu, saya punya salah sama kamu, Put. Mama pernah ninggalin kamu di rumah sakit waktu kamu kecil. Dan Mama egois. Mama rasanya pengen menguasai kamu. Karena apa? Karena kamu itu anak Mama, Put. Mama ngelakuin ini semua karena Mama pengen milikin kamu. Itu aja. Salah.
jangan pernah tinggalin Mama, Put. Mama kan gak punya siapa-siapa, Put. Mama cuma punya kamu. Sayang. Sayang. Putri, Pangeran, bawa ke sana. sayang. Ayo Pangeran. Diam kamu di sini, jangan ganggu keluarga saya. Coba jagain orang. Salim! 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 Dok. Yang tidak berkepentingan silakan untuk menunggu di luar. Pasien biar saya tangani terlebih dahulu. Kita tunggu di luar aja ya. Iya tapi kan Iya, Bu. Iya, mendingan Ibu sama Om Rima tunggu di luar biar saya ngeliatin Putri. Iya. Putri pasti terpukul banget karena kejadian tadi. Tapi Putri nggak boleh sampai stres. Karena saya nggak mau kalau penyakit Putri malah makin parah. Lim, ayo buruan dong cari mana ruang medisnya. Sabar dong Bu, ini juga saya lagi nyari Bu. Kamu lama banget sih tadi. Saya udah teriak-teriak panggil kamu gak datang-datang. Bu, itu tuh ruang medisnya Bu. Sabar ya, Mi. Iya. Lisa. Omongan saya kurang jelas, Lisa. Jangan dekati keluarga saya, Lisa. kamu mau apa lagi? Kamu belum puas nyakitin hatinya Putri. Kamu bukan ibu kandungnya Putri, Nawang. Saya ibu kandungnya. Jadi kamu gak berhak melarang saya untuk ketemu sama Putri. Kalau memang kamu tuh ibu kandungnya Putri, Alis, harusnya kamu nggak mempermainkan perasaannya Putri, kan? Aku tuh memang bukan ibu kandungnya Putri. Tapi aku ikut sakit ya ngerasain apa yang terjadi sama Putri. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Lis. Aku udah coba untuk menerima kamu. Tapi apa yang kamu lakuin? Kamu bikin sandiwara murahan kayak tadi. Kamu benar-benar ngecewain kita. Kamu tahu kenapa saya lakuin ini semua? Karena aku pengen dianggap sama Putri, Nawang. Aku iri ngeliat kamu lebih dekat sama Putri dibandingkan aku ibu yang sudah mengandung dan melahirkan dia. Hancur perasaan saya, Nawang. Itu sebabnya saya hanya mau jadi ibu satu-satunya buat Putri. Sebagai seorang wanita sekaligus seorang ibu, aku bisa paham gimana posisi Lisa. Tapi tetap aja nggak seharusnya Lisa berbuat seperti ini ke Putri.